"Ustadz saya mau ngaji Ustadz, saya mau hafal Quran ini." "Ya udah ayo Ustadz siap kok bantu kamu, Ustadz siap kok berkorban untuk biar kamu jadi hafal Quran." Saya ajarin tuh Bang Iqra segala macam, sampai saya beliin Al-Quran gitu. Banyak kok saya lihat tuh tengah tengah malam mereka mojok di pohon gitu, terus udah mabuk, itu banyak sekali Bang Reza. Makanya saya bilang sama, yang pemuda muslim, "Ayo kamu kalau misalnya dengar azan, saya azan atau yang lain azan, ke masjid aja sholat maghrib, supaya kamu nggak ikutan mereka." Oh mereka mulainya kan menjelang maghrib gitu. Nah, cuma sebelum saya datang emang TPA-nya agak mati gitu, cuman kadang-kadang gitu kan, saya datang alhamdulillah aktif gitu setiap hari gitu. Yang paling jauh yang saya rasakan, waktu itu saya pengen berangkat ke desa namanya Desa Kawedo, Kawedo, itu perjalanan 9 jam ya kalau misalnya 9 jam. 9 Itu jam naik motor. naik motor? Perjalanannya agak apa, ya jalannya jalan tanah gitu, rusak Mhm. gitu. Nah, sampai dikit lagi tuh udah sampai Desa Kawedo itu motor rusak gitu. Ya udah terus akhirnya bener-bener nggak bisa diperbaiki itu motor, udah coba diperbaiki tapi nggak bisa. Ya kita istirahat lagi, terus dikasih makan juga, terus ini pulangnya gimana ya? Saya pikir pulangnya cara cara pulangnya gimana nih? Dari Kasihala ke Watusongo. Saya kan karena si Adi kan rumahnya Watusongo kan. Mmm. Akhirnya ya udah naik mobil itu, ternyata sopirnya Bang, kemarin pas kita berangkat ke desa Kawedo, kita dapat orang minta bantuan untuk benerin rantainya. Mhm. Akhirnya dibantuin sama Adi sama saya juga gitu. Ternyata sopirnya itu. Oh, pas. Jadi kayak kemarin saya nolong orang nih, sekarang saya ditolong sama dia nih, yang sopirnya ini gitu. Iya, iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, baik lagi nih di podcast Suara Dai, menebar dakwah hingga ke pelosok negeri. Hari ini kita udah kedatangan narasumber yaitu seorang dai yang telah menyelesaikan tugasnya di pedalaman Sulawesi Tengah. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Ada Ustadz Umar. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kayaknya kalau ngeliat antum nih, apa ya, aura pedalaman ini Masya Allah, terlihat sangat terlihat sekali, luar biasa. Ya, ya. Itu memang rambut emang khas pedalaman kayak gitu Ustadz ya, habis dari pedalaman? Sebetulnya ini iya, sebetulnya karena mungkin ngelihat kakak-kakak kelas ya dari pedalaman kan, kayaknya keren kayaknya kalau misalnya dari pedalaman gondrong kan keren gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Tapi sebelum, ke pedalaman sih rambutnya berarti pendek berarti ya? Pendek Pendek, pendek, Masya Allah. Jadi khasnya ini ya kebawa ya, ke Masya bawah. Allah. Sat, kalau kita, bicara tentang Sulawesi Tengah nih Sat, kan ini daerah yang eksotik ya, karena saya juga pernah ke sana gitu kebetulan. Kayaknya mulai dari perjalanan nih kayak seru nih Sat, Mhm. kalau antum bisa jelasin Sat, dari perjalanan dari Jakarta sampai ke tempat antum berdakwah tuh gimana Sat? Ya, saya mulai ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil Qur'ani imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarokna min kulli syai'in yukhaliful Islam. Eee, Sahabat semuanya, jadi, perjalanan saya waktu itu ke Sulawesi Tengah ya, Iya. awalnya itu saya mendapatkan SK atau mandat atau tugas ke Bogor, Jawa Barat gitu. Cuman 2 hari sebelum keberangkatan itu saya di-WA oleh salah satu ustadz yang mengurusi bidang ini itu, karena katanya antum pindah ke Tojo Una Sulawesi Tengah gitu. Ya sebetulnya tidak kecewa, cuman kaget gitu. Karena gini, kan kita, saya kan tahunya Bogor ya, dapatnya Bogor terus tiba-tiba dipindah, berarti saya harus prepare dulu nih barang-barang saya, gitu aja sebetulnya. Enggak kecewa, enggak apa, cuman kaget aja gitu. Ya udah otomatis 2 hari sebelum keberangkatan itu saya akhirnya prepare tuh pakaian, buku, segala macam di koper gitu. Nah akhirnya 1 hari sebelum berangkat kita memang diwajibkan nggak nginep di kampus. Nginep di kampus supaya jam 2 malam kita sudah ke bandara gitu. Nah akhirnya ke bandara jam 2 malam itu. Itu dimulainya dari situ, mulai kenapa saya bisa di Sulawesi Tengah, mulainya di situ. Mmm. Yang awalnya di Bogor cuma, dipindah tugaskan ke Sulawesi Tengah.
gitu. Ya maklumlah namanya kita dai ya harus siap gitu di manapun gitu. Meskipun agak berat, agak kayak nggak siap ya tapi disiap-siapin aja gitu. Nah, lanjut nih, Lanjut lanjut. habis itu jam 2 malam kita berangkat ya, terus sampai sampai bandara itu kalau nggak salah jam jam berapa ya, hampir subuh lah, bahkan udah masuk subuh, habis itu kita sholat subuh, habis itu para rombongan ini udah berpisah-pisah. Kalimantan ada ininya sendiri, ada pemandunya sendiri, NTT, NTB itu ada pemandunya sendiri gitu. Nah, saya yang Sulawesi Tengah itu sekitar 9 orang. Jadi Sulawesi Tengah itu kan bukan hanya Tojo Una-Una ya, tapi ada Morowali, ada Palu gitu. Nah, akhirnya, mmm, Morowali, Tojo Una-Una, dan Palu itu kita berangkat bareng. Berangkat kita jam 9 pagi kalau nggak salah kita udah berangkat, udah mulai berangkat. Jadi agak lama tuh Bang Reja, apa, nunggunya di bandara. Pas berangkat, habis itu sampai di Makassar transit, itu sekitar jam 12 lewat gitu, 12 lewat 10 atau berapa gitu. Setelah itu langsung lanjut lagi ke, eee, Bandara Luwuk, Bandara Luwuk. Nah, kalau nggak salah bandara namanya Sultan Amiruddin Syarif, Iya, betul. gitu ya. Nah, setelah itu kita di Luwuk, nah baru di Luwuk itu alhamdulillah kita sudah dijemput oleh bagian, eee, Dewan Dakwah Tojo Una-Una, itu. Jadi kita udah alhamdulillah nggak nunggu jemputan atau kita naik travel, enggak gitu. Nah dan di saat itu memang singkat sekali sih pertemuan antara kita yang di Tojo Una-Una dan Morowali dan Palu itu singkat gitu, cuman, saya udah datang jemputannya, terus Morowali juga udah datang jemputannya, yang Palu kalau nggak salah naik travel gitu, cuman soalnya yang Palu cuman 1 orang. Udah habis itu kita langsung salam-salaman berpisah, nah kita berangkat dari Luwuk ke Tojo Una-Una. Itu berangkat jam 3 sore, saya inget banget jam 3 lewat 2 itu kita berangkat. Berangkat, yang saya kira kan mungkin dari Bandara Amir Syarifuddin tadi, Bandara Luwuk tadi paling sampai di tempat tugas saya paling 2 jam, 3 jam gitu. Tapi qadarullah bisa lama begitu, bisa sampai mungkin 10 jaman ya, 10 10 apa jam 10 jam dari atau Luwuk ke Tojo Una-Una. itu. Pokoknya kita berangkat jam 3 sore, nyampe jam 10:30 malam, sekitar jam 11, setengah 11 malam. 10:30 malam baru Heeh, nyampe, Mas. iya. Itu saya juga udah ngantuk-ngantuk, itu udah bangun-bangun udah sampai di rumah salah seorang pengurus di Tojo Una-Una. Oh, jadi antum transit dulu di, rumah pengurus Dewan Dakwah di Tojo Una-Una berarti? Iya, salah satu rumah pengurus di Dewan Dakwah itu. Terus kalau antum tugasnya di desa apa, Ustaz? Nah, terus sekitar, kita sampai akhirnya istirahat segala macam, habis itu perjalanan 10 jam itu kan kita berhenti-berhenti ya makan, Oh, sholat iya. gitu. Nah, kita sampai di rumah itu terus istirahat, subuh jam 8 pagi kita baru diantar. Nah, rencananya tuh, saya tuh mau ditaruh di pulau, cuma lantaran di pulau belum siap, karena saya ini ibaratnya dai titipan ya, yang awalnya di Bogor malah di Tojo Una-Una gitu. Nah, akhirnya ya udah kata pengurus di sana, "Ya udah antum digabung dulu," gitu. Ya udah saya ikut kan, kita kan nggak tahu apa-apa ya ikut aja. Ikut terus saya nggak tahu medannya bagaimana, cuma ngikut aja dah gitu kan, ngikut aja. Udah kita berangkat naik mobil mobil pickup Hilux gitu, double cabin, bukan bukan double cabin, yang biasa. Ini mau ke tempat pengabdian yang pertama? Iya, tempat pengabdian. Saya bersama teman saya, namanya, Andani gitu. Nah terus kita berangkat, perjalanan sekitar 1 jam lebih sih, 1 jam, habis itu baru sampai di desa Watu Songo. Watu Songo. Jadi dari Tojo Una-Una ke Watu Songo itu cuma 1 jam berarti? Watu Songo itu Tojo Tojo Una-Una. Tojo Una-Una Kalau ke Tojo Una-Una itu nama kotanya Ampana. oh, Ampana. Dari Ampana ke Watu Songo itu 1 jam, sekitar satu Mhm. jam gitu, 1 jam lebih lah gitu. Nah, memang dari Ampana ke jalan porosnya itu eee, porosnya itu memang halus ya, tapi Iya. ketika udah naik ke sana, udah naik ke atas, itu udah ibaratnya hancur-hancur lah jalannya Ekstrem gitu, ya? ekstrim gitu, agak ekstrim gitu. Tapi berarti di Watu Songo itu daerah pegunungan atau bagaimana, Kak?
Ya itu pegunungan, ya Pegunungan ya? pegunungan, kita gunung, ya gunung. Masya Perbukitan lah, tapi perbukitan yang bener-bener kayak masih kanan kiri itu masih masih hijau semua, hijau masih semua hutan ya, semua, hutan. iya. Terus kondisi ketika antum datang Mmm. antum melihat kondisi di Wotosongo itu seperti apa kondisinya? Kondisi lingkungan, kondisi masyarakatnya? Kondisi lingkungan, masyarakat, terus apa, dari segi apa ya, itu yang saya tahu, yang saya hafal, saya kan langsung ke masjid dan masjidnya itu kan agak jauh dari rumah warga Mhm gitu. Nah, saya nggak masuk, belum masuk ke dalam-dalam, belum masuk ke rumah warga belum, kita cuma di masjid sambil nunggu sholat duhur, mhm sambil warga di sana sambil menyambut kita mhm gitu, ngobrol-ngobrol bentar, habis itu sholat duhur gitu. Habis sholat duhur kita juga habis sholat duhur kita diajak makan ke salah satu ibaratnya, apa, ketua pengurusnya ya, ketua pengurus dari warga situ. mhm Akhirnya kita makan, terus makan siang, habis itu udah nggak lama kemudian kita pamitan sama pengurus yang nganter kita, mhm 3 orang, Ustadz Marwin, Ustadz, Abu Khalid, sama Pak Ruslan, gitu. Nah udah habis itu udah kita pamit apa, eee, ditinggal kita mhm. udah. Kita jadi saya berdua doang sama temen saya gitu. Berarti itu memang sebelumnya di Wotosongo itu dai cuma satu berarti, Cuman satu, cuman satu. Tapi desanya itu ada berapa sekitar kepala keluarga kalau di sana tuh di Wotosongo itu, Kalau jadi gini, Watusongo itu dia desa agak panjang, yang sebelah sini Watusongo, yang sambungannya itu desa ini, Bonebae 2 Mhm gitu. Cuma orang tetap bilangnya Watusongo karena memang baku dekat, baku tempel gitu. mhm. Nah, kalau kakaknya saya lupa ya berapa ya, mungkin gini, kalau kakaknya mungkin sekitar 120-an kali ya, Itu lumayan ya. heeh, gitu. Yang muslim 20 kakak kali. Yang muslim jadi memang di sana itu berarti, muslimnya mayoritas ya, Muslimnya minoritas, kalau di Batu Sanggu muslimnya minoritas. Tapi kalau kondisi masyarakat di sana gimana? Kondisi masyarakat? Kondisi masyarakatnya secara umum ya baik-baik aja, alhamdulillah sih maksudnya. Tapi maksudnya kayak kan, pedalaman ya, Mhm, pedalaman terus mungkin dai cuman satu gitu. mhm. Tapi kondisi Islam mereka tuh bagaimana di sana? Oh, kalau kondisi keislamannya, keagamaannya sih memang jujur mungkin, apa ya, harus lebih kita bina lagi gitu. Mhm Karena mungkin, kurangnya pembinaan, kurangnya perhatian gitu, karena mereka posisi di pedalaman. Meskipun ada imam juga, ada pegawai syara gitu. Kalau di Sulawesi kan bahasanya pegawai syara bukan takmir atau DKM gitu. mmm, Ada pegawai syara gitu, tapi tetap kita perlu banget namanya pembinaan gitu. Anak-anak di sana mungkin yang bisa baca Quran berapa orang doang gitu kan. iya. Orang tuanya juga yang bisa baca Quran berapa orang doang gitu, Mmm. itu sih. Tapi kalau masjid makmur di sana, Masjid cuman satu. Masyarakat untuk iya, satu itu masyarakat untuk ke masjid bagaimana? Masjidnya sih alhamdulillah sih secara gini, kalau di kota itu masjid makmur itu sholat sholat 5 waktu ya, Iya, tapi kalau di pedalaman dengan standar pedalaman gitu, orang pergi Jumatan tuh udah hebat banget gitu. Menurut saya udah keren sih. Di mhm pedalaman nih, ada masjid kecil, nggak kecil lah, masjid masjid ya sedang gitu, terus ada warga muslim yang setiap Jumat mereka melakukan, sholat Jumat. Nah itu kan bagi saya itu standar yang bagus lah mhm gitu. Kalau kita mau samain yang di kota, wah kalau makmurnya itu harus 5 waktu ya maka nggak, standar makmur itu nggak dapat. Tapi kalau misalnya makmur secara penilaian saya ya mungkin aja itu insya Allah udah sampai standar makmur gitu. Apalagi sangat antusias sekali. Bang Reza kalau ke sana, masyarakat muslimnya itu peduli banget sama masjidnya. Oh gitu, Masya Allah. Kenapa? Karena, setiap ada apa-apa nih, misalnya lantainya yang retak atau misalnya pagernya yang bermasalah, ada yang penyok atau apa, mereka langsung urunan loh, Mhm. nggak punya duit urunan, Masya Allah. urunan beli, beli peralatan, beli segala macam, mereka perbaiki gitu, dari ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya, alhamdulillah, begitu sih, antusias terhadap masjid itu. Antusiasnya. Tapi, terkait
program-program masjid, Sat, kayak misalnya TPQ gitu, ada nggak, Sat, di situ, Sat, masyarakat yang memang digerakkan langsung oleh termasuk antum, Yang digerakkan langsung oleh antum dan apa, dai-dai di sana? ya jadi saya kan sebetulnya di Watu Songo nggak lama ya, cuman 1 bulan 15 hari. Nah, habis itu saya turun ke Desa Rompi gitu. Mhm. Nah, untuk program KTP-nya waktu itu saya cuman ngikutin aja lah, ngikutin yang udah ada Oh, gitu. sudah ada berarti? Mhm, sama teman saya juga ngikutin aja gitu. Mhm. Nah, makanya yang lebih banyak saya pengalaman saya ya di Desa Rompi, yang di bawahnya lagi, 8 kilo dari Watu Songo, gitu. Kalau program TPA, eee, yang saya buat waktu itu di Desa Rompi ya, ada baca tulis Al-Qur'an, terus kita hafal nama-nama nabi, nama-nama sahabat nabi, nama-nama ulama gitu. Terus ada praktek wudu, praktek sholat, bahkan praktek, bukan memandikan jenazah, mengurusi jenazah sempat saya ajari juga. Terus praktek umroh, haji gitu, Masya meskipun meskipun saya juga pakai panduan ya iya, iya. ngelihatnya gitu. Masya Allah gitu. Ini kan anak-anak yang masa depan mereka harus harus tercerahkan dengan ini gitu. Mhm. Mereka kan pemimpin masa depan tuh. Iya, betul. Tapi, Sat, kenapa antum harus pindah ke Desa Rompi, Sat? Apa alasannya, Sat? Yang pertama gini, waktu itu Ketua Dewan Dawasana Ustadz Marwin mau pindahin saya ke pulau, cuma pulau belum siap, akhirnya saya dipindahin ke Rompi, Mhm. begitu. Karena satu desa dai pengabdian, 2 dai pengabdian, bukan dai kafilah dakwah ya. Itu kayak apa, ibaratnya kalau orang Jawa eman-eman gitu, maksudnya ngapain harus 2 dai, 1 dai kan bisa. Oh, Masa kuliah 4 tahun menghandle satu desa aja nggak bisa, kan gitu, ibaratnya gitu. berarti dai yang di Desa Watu Songo tuh memang dai Dewan Dakwah juga berarti ya? Dai Dawan Dawa juga, iya, Dai Dawan Dawa juga. Meskipun mungkin dulu ada dai dari yayasan mana gitu ada. Tapi dai bener-bener satu doang, nggak ada dai lokal gitu yang Enggak, dai nggak ada? lokal enggak ada. Luar biasa, Mhm. insyaallah. Terus kalau untuk kondisi di Desa Rompi ini gimana, Sat? Ya, jadi kalau kondisi Desa Rompi, bentar nih, Bang Eda, ini saya nggak ada ini, Apa tuh? nggak ada teh mata atau Nggak ada, nggak ada bedaknya. nggak ada. Ya nanti di-cut aja yang sebelah sini ya. Nanti di-cut sebelah sini. Ya nggak apa-apa aja tuh. Kalau kondisi di Desa Rompi, nah Desa Rompi itu sebetulnya dia, lu luas ya, luas dan memanjang gitu, manjang dan hampir kayak lingkaran gitu. Itu digabung sama Desa Tobamau. Mmm. Nah, jadi kalau tadi Watu Songo digabung di baku samping dengan Desa Bonebai 2, kalau yang di Rompi itu digabung dengan Desa Tobamau, tapi tetap orang bilangnya Rompi, Desa Rompi ya, kilometer 8. kilometer 8. Kenapa tuh? Kenapa namanya? Karena ada di kilometer 8, 8 kilo dari Oh, jalan poros, dari poros itu ya? Oh, masyaallah. gitu. Terus kalau kondisi masyarakat ya kayak terkait Islam mereka tuh bagaimana? Nah ini yang menarik nih yang saya pengen iniin Nih, sampai ini. gimana? Jadi di sana itu kan, eee, apa, ada 40 kakak muslim, sedikit itu. Kalau seluruh kakaknya 200-an kalau nggak salah. Nah, di situ mereka hampir sama kondisinya dengan, muslim di Watu Songo, cuma mereka kan agak ada yang tersebar-sebar, Mhm. ada yang di Rompinya, ada yang di Tobamaunya gitu. Iya. Nah, secara keagamaan juga, saya rasa juga ya tetap harus kita lakukan pembinaan sih gitu. Mhm. Ya kalau secara semangat alhamdulillah sih ada beberapa ya yang semangat gitu untuk belajar agama, untuk Mhm. mengikuti program-program keagamaan gitu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, atau anak-anaknya gitu. Tapi sebelumnya, mohon maaf, Sat, sebelum di situ ada dai nggak tuh di Desa Rompi itu? Belum ada, Belum ada sama sekali? ada dainya dai Ramadan, Oh, dai dai puasa, cuman 1 bulan. berarti selama ini masyarakat nggak ada yang bimbing mereka, cuman sekedar pas hari-hari tertentu doang berarti, Sat? Iya, cuman hari-hari tertentu aja. Jadi mungkin hari Jumat aja itu, kan ada Jumatan kalau Mmm. kalau kalau apa namanya, hari Jumat, ada Jumatan, itu ada imam, Mhm. ada muazin. Nah, itu mereka Jumatan. Cuma kalau misalnya hari-hari biasa ya udah tuh masjid mati gitu. Mati, nggak ada yang sholat sama sekali? Iya, ada,
kepala dusun, namanya kalau saya manggilnya Papa Idrus. Mhm. Papa Idrus itu udah saya anggap sebagai orang tua, guru, karena beliau juga luar biasa sih gitu, kepeduliannya, terus sama saya juga baik gitu kan. Nah, beliau itu dulu imam di situ, cuma sekarang udah jadi kepala dusun. Mmm. Jadi mungkin agak sibuk sih gitu, jadi nggak bisa untuk, setiap hari di masjid gitu. Tapi kalau udah beliau aktif aktif masjidnya. Aktif masjid. Mhm. Tapi netap di situ kan? Menetap situ, beliau, nggak nikah sama nggak nikah sama orang desa situ sih, tapi nikah sama sesama Tojo Una-Una juga gitu, akhirnya tinggal di situ. Tapi kan di sana kan di desa Rompi ini kan nggak ada dai Sat ya. Mhm. Nah ketika antum datang Sat, dan masyarakat tahu bahwa di situ akan ada dai yang menetap, Mhm. bagaimana perasaan masyarakat di sana itu? Senang, mereka senang karena, mereka merasa kayak ada yang meramaikan masjid ini, Mhm. 5 waktu. Meskipun mereka juga mungkin nggak ikut sholat 5 waktu di masjid gitu, tapi dengar azan, dengar qomat, atau dengar suara-suara di masjid, murotal, Quran, atau sholawat, itu mereka senang gitu, Mhm. karena rame gitu. Jadi suasana kampungnya itu hidup gitu. Mmm. Meskipun kita berdampingan dengan teman-teman kita dari Nasrani nih. Mmm. Kan kalau di Watu Songo itu beda Bang, kalau di Watu Songo itu masjidnya di depan, gerejanya di bawah nanti, jauh gitu. Jadi, kita mau sekeras apapun nyetel pengajian ya mungkin gereja nggak denger-denger banget gitu. Mhm. Tapi kalau di Rompi itu di tempat saya, ini masjid mungkin 100 meter ada gereja gitu, Jadi itu. memang, berarti di desa Rompi itu maaf Sat, itu berarti masjid cuma satu Sat? Cuman satu, Cuma satu sedangkan gerejanya ada ada kalau nggak salah 5 apa ya, ada 5. ada 5. Cuma yang induk yang besar yang saya tahu yang di sebelah kiri itu yang ke atas itu. Yang lainnya sih gereja-gereja ini aja, kayak gereja-gereja kecil gitu, cuma ada 5. Berarti di sana itu, muslimnya itu minoritas berarti Sat ya? Minoritas Mmm. minoritas. Nah, jadi yang saya heran Bang ya, itu ini masjid, ini kanan kiri rumah orang muslim, depannya juga rumah orang muslim, rumahnya saya juga gubuk, terus agak ke sini itu udah perkampungan kaum, teman-teman dari Nasrani Mhm. gitu. Jadi, ya alhamdulillah mereka menerima-nerima aja gitu kan, maksudnya, enggak yang penting kita menjaga perasaan mereka dan menjaga, suasana suara di masjid kan jangan terlalu keras gitu aja sih, Mmm. alhamdulillah gitu. Dan memang saya juga, saya benar-benar menjaga silaturahmi juga dengan mereka gitu. Saya ramah, saya sapa gitu, saya baik dengan mereka gitu dan alhamdulillah mereka juga baik kok gitu. Karena Jadi itu pendekatan antum di awal-awal tuh mendatangi mendatangi para pemuka Nasrani gitu ya? bukan sih maksudnya kondisinya tadi, kondisi kenapa bisa diterima gitu, Iya, kondisi saya datang ke situ gitu. masyaallah. Jadi bayangin aja, di perkampungan Kristen terus di tengahnya ada masjid Mhm. gitu. Eee, jadi kita, di tengah-tengah lah ibaratnya. Nah terus di dekat masjid ini ada rumah-rumah orang Kristen. Jadi Mhm. ya kita harus menjaga sih. Tapi kalau kayak apa namanya, kerukunan kerukunan antar, masyarakat itu bagaimana? Kerukunannya luar biasa, saya akuin top, luar biasa Bang. Alhamdulillah, nggak ada kayak baku serang gitu, alhamdulillah dan mereka kan sebetulnya masih saudara-saudara juga gitu. Alhamdulillah luar biasa bener, saya itu Bang ya, ngelihat ada orang Minggu pagi, ngelihat orang mau ke gereja gitu, langsung saya sapa gitu, "Halo Ibu," gitu, atau "Mama," gitu, "mau ke gereja ya?" "Iya," gitu. "Ustad mau mau lagi ngapain?" "Ini mau main sama anak-anak," gitu. Itu kayak kayak ini banget maksudnya jadi ini kan indah gitu, selama kita kan, nggak mencampurkan ibadah kita ke mereka atau mereka nggak mencampurkan ibadah ke kita. Itu aja sih sebetulnya gitu. Kadang-kadang kita terlalu terlalu keras ya, terlalu terlalu kayak nggak mau nyapa, nggak mau deket sama mereka, padahal mereka baik kok, betulan. Mereka tuh yang saya deketin, yang saya rasa tuh ya baik kok, luar biasa kok. Tapi saya mau nanya ketika antum di sana tuh awal-awal bagaimana pendekatan antum ke masyarakat supaya,
masyarakat itu mau ikutlah, maksudnya ikut kegiatan dakwah? Mmm, ini apa, yang pertama saya ngikutin dulu alurnya di Mmm, situ. Pertama saya tanya nih, sebetulnya kalau dulu-dulu, eee, yang ngajar itu kan Papa Idrus ini yang kepala dusun iya, sekarang. iya. Itu katanya ngajar TPA itu waktunya sore sama maghrib gitu, ya saya ikutin. Jadi memang sebenarnya TPA itu sudah ada di sana ya, Sudah ada, cuma iya mati, mati? mati. Mmm. Nah habis itu saya ya udah saya ikutin aja alurnya gimana, terus apa aja yang disampaikan gitu. Mhm, Nah yang saya rubah itu cuman, apa ya, saya mungkin lebih lebih banyak bercanda kali sama anak-anak ya, lebih banyak bercanda dan pendekatan gitu sih, mmm, gitu. Sama ada lagi guru ngaji namanya saya biasa panggilnya Tua Novi, Tua Novi karena ibu-ibu ini gitu, dia guru ngaji juga gitu. Nah, cuma sebelum saya datang emang TPA-nya agak mati gitu, cuman kadang-kadang gitu kan, saya datang alhamdulillah aktif gitu setiap hari gitu. mhm, Nah disitulah saya menggunakan kesempatan ini untuk jadi setelah TPA nggak hanya TPA aja Bang, mhm, setelah TPA langsung saya sampein kisah-kisah Nabi gitu, terus nasihat-nasihat tentang untuk anak-anak mhm. gitu sih. Nah, terus kita juga bikin program TPA ngaji di rumah, muter keliling rumahnya anak-anak itu. Jadi supaya mereka juga ngerasa, oh, apa, ini rumah saya nih pernah buat ngaji gitu. Oh, jadi ganti-gantian Sat ya, Iya, ya, gitu. Masya Allah. Ada berapa anak Sat yang ikut? Kalau TPA total 15 ya datanya, Mhm, cuma kalau yang ikut paling cuman 11, apa 10 lah mhm, gitu, yang limanya ini memang udah SMP jadi agak sulit juga sih, udah SMP terus juga jarang datang. Saya kalau jarang datang, malas gitu, saya pendekatannya sekali sekali 2 kali aja Bang, saya nggak mau maksa juga, nggak, "Harusnya kamu harus ngaji sama saya nggak gitu. "Kamu ngaji nggak? Kalau nggak ngaji nggak apa-apa," gitu. Ayo ngaji sama saya, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa." Saya nggak maksa, "Oh harus sama saya," enggak, gitu, terserah. Maksudnya memang posisi dai itu di pedalaman harus, sifatnya harus menjadi apa, guru ya, guru teladan gitu. Tapi kita di sisi lain nggak bisa maksa gitu Bang, iya betul. nggak bisa maksa seseorang anak untuk ngaji sama kita nggak bisa. Yang mau aja nah yang mau bener-bener saya seriusin, saya ajarin ilmu banyak gitu, saya kasih metode-metode gitu beneran. Ada beberapa yang serius sama saya, ngaji sama saya serius. Saya kan di sana manggilnya ustad ya, Mhm, "Ustad saya mau ngaji Ustad, saya mau hafal Quran ini." "Ya udah ayo Ustad siap kok bantu kamu, Ustad siap kok berkorban untuk biar kamu jadi hafal Quran." Saya ajarin tuh Bang Iqra segala macam, sampai saya beliin Al-Quran gitu. Terus saya sampai apa, mungkin dia waktu ngajinya lebih gitu, nggak hanya sore maghrib sampai kadang-kadang kalau hari libur juga ngaji gitu. Dan bukan hanya ngaji juga, ilmu-ilmu agama lain saya sampein gitu. Jadi bener-bener anak ini serius, ya saya juga serius untuk ngajari gitu. Tapi kalau misalnya kayak males-malesan terus, nggak mau ngaji, nggak apa, ya saya nggak mau maksa gitu, nggak, saya gitu. Memang kita sih di pedalaman tujuannya mencerdaskan masyarakat, tapi kalau misalnya, masyarakatnya atau orang itu nggak mau ngaji, ya udah kita nggak maksa gitu. tapi tantangan terbesar Sat, untuk dakwah di sana tuh apa yang hambatan-hambatan apa yang Ustadz rasakan? Yang pertama, kalau yang saya rasakan sih, tantangan dakwah ya, mmm, mungkin sulitnya kita dalam, ngerubah, apa ya, kebiasaan masyarakat gitu, kebiasaan masyarakat, pemikiran masyarakat yang memang jauh dari agama, itu aja sih tantangan dakwahnya. Contoh mungkin ada beberapa perempuan yang belum menggunakan jilbab gitu Mhm, kan, atau mungkin belum menggunakan jilbab dan mohon maaf, mungkin agak kurang senonoh pakaiannya gitu. mhm, Makanya saya bilang kalau misalnya itu pakainya ditutupin aja gitu, pakainya tutupin, oke belum pakai jilbab tapi sopan lah gitu, nggak mhm. apa-apa, bagus kan, lebih bagus gitu kan daripada daripada apa namanya, udah nggak pakai jilbab pakaiannya nggak senonoh kan nggak nggak etis gitu. Lebih baik ya udah, kalau kamu nggak pakai jilbab, minimal pakaianmu
kasih kasih rapi gitu, kasih bagus gitu. Pelan-pelan kita ajarin tentang hukum-hukum jilbab, syariat jilbab gitu. Terus, eee, yang ada beberapa remaja yang masih minum-minum khamar, Mhm. minum-minum apa, ciu gitu. Banyak kok saya lihat tuh tengah tengah malam mereka mojok di pohon gitu, terus udah mabuk, itu banyak sekali Bang Reza. Saya sangat perhatian, sangat prihatin itu. Nggak pemuda muslimnya, nggak pemuda kristennya gitu. Heeh. Makanya saya bilang sama, yang pemuda muslim, "Ayo, apa, kamu kalau misalnya dengar azan, saya azan atau yang lain azan, ke masjid aja sholat maghrib, supaya kamu nggak ikutan mereka." Oh, mereka mulainya kan menjelang maghrib gitu. Mhm. Yang Kristen saya bilang, "Kamu, belajar aja ke, pendetamu atau ibu guru minggu, apa, sekolah minggu," gitu. Mhm. Mereka kan akan membina itu pasti kan, itu. Makanya, orang kalau dekat sama agamanya ya Bang, baik itu Islam ataupun yang lainnya, itu biasanya lebih lebih jauh sih dari hal-hal maksiat gitu sih, biasanya ya, Mhm. walaupun nggak paten juga gitu, gitu. Terus, banyak sekali pembinaan yang saya lakukan, eee, se dari anak-anak, remaja, terus ibu-ibu pengajian, alhamdulillah kita berjalan setiap hari Jumat pengajian ibu-ibu. Mmm. Setelah pengajian pun saya menyampaikan, tafsir dari Al-Quran itu. Masya Allah. Kita ngaji bareng nih misalkan satu surat, katakanlah surat Ali Imran. Mhm. Nah, setelah baca Ali Imran itu muter, saya jelasin tuh tafsir dari, eee, surat Ali Imran itu melalui Al-Quran tafsir gitu. Ya meskipun saya sendiri juga, pakai patokannya itu gitu, Iya. buku tafsir itu. Kan nggak mungkin juga mau ngasal kan nggak mungkin. Nah, terus ibu-ibu, bapak-bapak saya juga pernah meskipun bapak-bapak ini jarang sih, karena sulitnya luar biasa. Mereka kan sibuknya ke kebun itu luar biasa, Bang. Jadi sulit untuk menyatukan bapak-bapak ngaji itu agak sulit sih, gitu. Karena kesibukan mereka luar biasa. Tapi kalau masalah mereka peduli sama masjid, peduli banget, Bang. Peduli banget. Peduli banget. Pedulinya tapi mereka tuh maksudnya peduli untuk meramaikan ketika waktu atau hanya maksudnya mungkin peduli untuk dalam hal pembangunan, Pembangunan pembangunan? pembangunan. Jadi masjidnya misalnya ada yang kurang, Mhm. terus, mereka langsung langsung apa, patungan duit, langsung bikin itu, langsung memperbaiki itu masjid gitu. Tapi untuk sholat 5 waktunya mereka berarti masih Ya ya, jujur sih, jujur. tapi tahu nggak kenapa kenapa masyarakat di sana sangat peduli sekali dengan pembangunan masjid, mereka bekerja sama, mereka gotong royong untuk bangun masjid dengan uang mereka sendiri, urunan. Tapi kenapa, kesadaran mereka untuk sholat di masjid yang sudah mereka berlalah bangun tuh masih kurang? Mungkin apa ya, karena mungkin gini, ada beberapa orang kenapa dia nggak melakukan sholat 5 waktu di masjid, mungkin karena kecapean, Mhm. atau mungkin karena rasa malas, Mhm. atau mungkin karena ya, eee, dia memang memang menganggap itu, nggak wajib gitu. Bisa jadi kan tiga Mhm. tiga hal ini Iya. kan gitu. Nah, yang kalau kita nganggap nggak wajib kan itu bisa dosa besar kan ya, bisa parah Mhm. kan. Nah, mungkin yang saya, eee, perkirakan ya, husnuzon saya, ya mungkin karena mereka kecapean atau mungkin belum ada keinginan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, Mhm. gitu. Kalau misalnya sholat 5 waktu sendiri, terus belum tahu tata cara sholat, ya kan wajar. Tapi kan sholat 5 waktu di masjid, berarti Iya. tinggal ngikutin aja imamnya kan Iya. itu. Nah, itu sih yang menjadi permasalahan, mungkin karena itu apa, belum adanya kesadaran untuk melaksanakan 5 Tapi waktu. apa upaya antum untuk, eee, menyadarkan masyarakatlah akan pentingnya sholat di masjid khususnya yang laki-laki? Tetap saya sampaikan di setiap kultum saya malam Jumat kan ada kultum, Mhm. tetap saya sampaikan tentang pentingnya menjaga 5 waktu, menjaga iman, terus menjaga pengajian, terus di khutbah-khutbah Jumat juga saya sampaikan itu, di, acara Isra Mi'raj juga saya sampaikan itu. Tetap, terus saya sempat bikin juga kayak apa, kertas apa namanya, tulisan gitu, saya sebarin ke mana-mana Mhm. gitu, kayak buletin gitu loh. Iya, iya. Tentang 5 waktu, tetap kita ajak. Terus, eee, waktu itu sempat saya ada program sholat 5 waktu di keliling rumah gitu, cuma Mhm. kan kayaknya nggak efektif gitu Iya, kan, iya, iya. gitu. Ya udah akhirnya
saya bilang aja sama, guru ngaji tadi yang perempuan, Tua Novi, "Coba ibu-ibu, Tua Novi coba ibu-ibu diajak mungkin sholat 5 waktu gitu, atau minimal maghrib lah," gitu Iya. gitu, supaya, mungkin bisa sadar gitu, itu sih. Berarti maksudnya untuk saat itu hanya sekedar aja untuk ini saja, acara-acara besar saja? Iya, tapi oh ya mungkin karena mungkin di situ kan sering mati lampu ya, jadi nggak ini juga, apa, kadang-kadang azan nggak denger gitu, Oh, sering mati lampu juga sih? sering mati lampu, Berarti terkait fasilitasnya masih fasilitas. karena memang pedalaman Sat ya? Heeh, meskipun ada genset, tapi kan genset itu mungkin agak ribet ya masyarakat menyalakannya. Itu genset itu digunain pas Jumatan kali, Jumatan mati lampu, mau nggak mau pakai genset kan gitu. Tapi kalau mungkin maghrib doang atau isya doang ya mati lampu aja gitu Iya. mungkin, itu Tapi sih. antum pernah nggak sih Sat, apa namanya, mencoba untuk, dakwah ke desa-desa lain yang mungkin lebih pedalaman, yang bahkan mungkin harus menyeberangi akses yang kayak susah kayak sungai, harus menyeberangi sungai, ya di sana belum ada listrik, ada nggak sih di sana Sat, di Iya pedalamannya Sat? iya, ini saya apa, beberapa desa yang saya kunjungi ya, ada di desa sebelah timurnya, sebelah baratnya, sebelah utaranya, sebelah selatannya itu saya kunjungi. Mhm. Karena memang itu menjadi apa, program saya gitu. Saya jangan sampai saya 2 tahun di Tojo Uno-Uno tapi saya belum merasakan nih, eee, apa, desa-desa yang ada di sebelahnya, desa-desa yang ada di samping-samping saya gitu. Mhm. Pemandangan-pemandangan yang ada di samping saya, bahkan saya juga pernah ke pulau kan. Nah, itu yang paling jauh yang saya rasakan. Waktu itu saya, pengen berangkat ke desa namanya Desa Kawedo. Kawedo, Itu perjalanan mungkin 9 jam ya kalau misalnya 9 jam, 9 itu jam naik motor. naik motor? Perjalanannya agak apa, ya jalannya jalan tanah gitu, rusak Mhm. gitu, itu. 9 jam, entar bentar bentar, kalau nggak 6 jam, 7 jam sih normalnya, 6 6 jam tuh sampai 7 7 jam, jam, mhm. Masya Allah. Nah, sampai di dikit lagi tuh udah sampai Desa Kawedo itu motor rusak gitu, ya udah terus itu motor saya tinggal di sana sama murid saya bawa gitu, Oh, jadi antum di sana, untuk ke desa Kawedo itu bersama murid, murid, heeh, berapa orang? 1 orang, 1 orang, berdua berarti? berdua doang Mmm. gitu. Terus gimana lanjutnya? Ah, itu kan terus Sebentar, tapi motor ditinggal di sana tuh emang aman ya, Sat, ya? aman, ya udah biasa gitu, siapa Mmm. juga yang mau ngambil kan orang itu hutan juga kan Mmm. gitu. Mereka juga paham sih warga di sana paham, oh ini kalau motor ditinggal berarti merusak gitu. Rusak, Masya Allah. Mungkin beberapa hari kemudian mereka akan memperbaiki naik lagi ke atas, Oh. tuh. Gitu, terus, motor saya tinggal, kan kita berangkat pagi tuh, Mhm. berangkat pagi, perkiraan saya kan sampai sana sore lah ya gitu kan. Nah, qadarullah motor rusak di tengah perjalanan, ya namanya motor rusak kan kita nggak tahu kan, Iya. bawa kunci-kunci juga cuman beberapa kunci aja gitu. Nah, akhirnya bener-bener nggak bisa diperbaiki tuh motor, udah coba diperbaiki tapi nggak bisa. Mhm. Nah, akhirnya, udah kita tinggal terus saya mikir nih, ini kalau saya jalan kaki ke atas masih 2 jam lagi sampai di Kawedo gitu. Mmm. Nah, tapi kalau misalkan saya turun ke bawah, eee, perjalanan bisa 7 jam jalan Jauh kaki, lagi. 8 jam, ya jalan kaki 8 jam. Nah, ini, murid saya udah bilang, "Udah Ustad," kan saya apa, sebelumnya dia bilang memang minta pulang sih gitu, Mhm. cuma saya kan tetap ngotot karena ya ini satu-satunya momen kan, kapan Iya. lagi coba gitu. Saya udah beli bensin, udah beli apa kan masa pulang gitu. Nah, qadarullah motor rusak. Nah, terus, eee, saya berpikir kalau saya maksain ke atas juga, nanti solusi ini motor gimana gitu. Saya harus nyewa orang, ya kan, saya harus nyari nyari alatnya lagi gitu Mhm. kan. Memang saya sampai sih di desa situ, cuma ya tadi, harus nyewa orang, harus nyari alatnya, harus cari bengkel lagi gitu. Mmm. Harus bayar lagi gitu. Ya udah saya putusin, ya udah turun aja, ya udah, nyawa Berarti nggak nyampe nih, Sat? nggak nyampe, Oh, sayang banget. mhm. Tapi saya mikirnya udah yang penting niat niat Niat. baik saya udah dicatat sama Allah gitu kan. Iya. Nah habis itu udah kita turun, jalan kaki tuh, Mmm. sekitar 9 jam sih, sekitar 9 jam. Soalnya kita mulai jalan itu jam 3:30 sampai di sebuah gubuk
yang ada warganya gubuk di kebun itu sekitar jam 9:30-an gitu. 9:30. Heeh. Itu, capek sih gitu, cuma karena malam ya Iya. jadi Berarti banyak angin gitu. tapi itu nggak ada listrik, gelap total berarti ya? Gelap total, saya bawa senter untungnya, Mmm. saya bawa senter. HP saya kalau pakai senter HP malah ribet saya, takut jatuh apa, udah saya bawa senter udah. Kan murid saya namanya Adi kan, dia kan umuran SMA ya, kelas 2 SMA, 3 SMA gitu, jadi udah bisa bawa motor kan, udah bisa saya ajak ke atas gitu. Iya. "Adi kamu pegang senter nih," ini ya, senter dia pakai senter, yang ditaruh di sini gitu kan. Nah, terus udah saya ngikutin dia aja gitu, karena emang jalurnya cuman satu kan, jalurnya kecil gini Bang, Heeh. gitu. Jadi motor juga lewat di situ berjam-jam ya rusak juga gearnya gitu. Nah, habis itu jalan, Berarti lanjut nih tadi? Lanjut dari gubuk itu lanjut? enggak, kita dari naruh motor tadi, Heeh. terus kita jalan kaki ke bawah, ke desa Kasih Allah, Oh lang itu ada desa namanya Kasih Allah? ya yang saya tadi itu, Mmm. Kasih Allah, terus, belum sampai Kasih Allah kita udah nemu nemu gubuk gitu, ada cahaya putih gitu kan, saya langsung senang, "Oh ada cahaya, ada orang nih berarti," kan gitu. Iya. Habis itu saya langsung, ya udah langsung minta pertolongan kali, saya ke sana terus istirahat di sana, di gubuk itu, Mhm. gitu. Nah, masalahnya kalau lanjut lagi ke Kasih Allah, ke bawah lagi itu mungkin butuh 1 jam lebih untuk jalan kaki 1 jam lebih Iya gitu. iya. Ya udah saya nginep di situ dulu kan, terus ya saya baru ingat saya belum sholat maghrib, belum sholat isya gitu ya. Ya udah akhirnya saya sholat maghrib sama isya. Demak. Habis itu habis subuh kita langsung enggak habis subuh juga sih, disuruh ngopi dulu, ngopi terus Sama warga? disuruh makan pisang bakar coba. Pisang dibakar. Kalau jagung jagung bakar, singkong bakar kan wajar, Bang. Mmm. Pisang dibakar gitu. Jadi, oh ini khas sini ini, khas orang sana gitu. Ya udah akhirnya pisang dibakar, oh ternyata rasanya enak banget, Bang. Kayak apa ya, ubi tapi lembut banget gitu. Nah, pisangnya gede juga gitu. Nah, udah habis itu saya pamitan, kita jam 6:30 kalau nggak salah. 6:30 kita turun, lanjut lagi perjalanan. Itu masih 1 jam lebih itu dari Gubuk ke Desa Kasih Allah. Iya. Sampai Kasih Allah, kita ketemu salah seorang pengusaha kain namanya Daeng, Daeng Andi. Daeng ini kan sebutan orang Bugis Orang untuk Bugis, iya. tokoh ya, gitu. Nah, ketemu Daeng terus ya kita istirahat lagi, terus dikasih makan juga, terus, "Ini pulangnya gimana ya?" Saya pikir pulangnya cara cara pulangnya gimana nih? Dari Kasihala ke Watu Songo. Saya kan karena si Adi kan rumahnya Watu Songo kan. Mmm. Nah, terus gimana ya, kalau nyewa ojek sih bisa, cuma mahal gitu, Heeh. mungkin 150-an gitu. Akhirnya, eee, Daeng ini sempat keliling gitu nyari tetangganya yang kira-kira mau berangkat pakai mobil, mobil pick up, pakai oto, kita kan di sana bilangnya oto. Tapi itu sebentar, itu gimana ceritanya sampai bisa ketemu sama si pengusaha ini? Memang kenal sih, si Adi ini kan kenal, Oh kenal, si Ade ini kenal? si Adi kenal. Terus lanjut yang mana? Nah, habis itu, eee, ternyata ada satu mobil yang pengen berangkat. Ya alhamdulillah berangkat ke kota nih, berarti kan turun. Mhm. Ya udah kita langsung naik itu waktu itu, habis makan jebret, dah langsung naik mobil itu terus, saya nanya sama Daeng, "Daeng, nanti ini mobil dibayar gak?" Gitu. "Ya tanya aja dah," gitu. Aduh gimana ya? Ya udahlah nanti ajalah Pak, saya nanya nanti aja pas udah sampai gitu. Mmm. Dalam perjalanan saya mikir, "Ah, masa cuman bawa 2 orang gini bayar?" Gitu kan. Tapi memang biasanya bayar sih Ini motor motor rusak gimana? dia masih di atas, Masih di atas? masih di atas, iya. Saya nggak apa, nggak nggak terlalu mikirin motornya, bukan nggak terlalu mikirin motor, maksudnya nanti aja deh gitu. Mmm. Kita mau istirahat dulu nih gitu, ngambil alat-alatnya dulu di bawah kan gitu. Mhm. Nah, akhirnya ya udah kita kita naik mobil itu dan ternyata sopirnya Bang, saya belum cerita ya. Kemarin pas kita berangkat ke desa Kawedo, kita dapat orang minta bantuan untuk benerin rantainya. Mhm. Akhirnya dibantuin sama Adi sama saya juga gitu. Heeh. Ternyata sopirnya itu. Oh pas. Jadi kayak kayak apa, apa ya ibaratnya, iya
ini balasan dari Allah gitu kan, balasan kebaikan gitu. Saya kemarin saya nolong orang nih, sekarang saya ditolong sama dia nih, yang sopirnya ini gitu. Iya iya. Gitu, terus ya dia bilang, udah nggak usah bayar udah, yang penting doain aja," gitu. Lagian juga saya bawa cashnya nggak banyak sih waktu itu, cuman berapa ya, 70.000 atau berapa. Terus, motor berarti, kapan diambilnya itu, Sat? Nah, habis itu saya mikir, ini kan kita udah sampai nih di Desa Watu Songo nih, Iya. oke udah selesai dah nih, kita istirahat, terus saya mikir gini, lah kalau saya naik lagi ke sana sama adik, saya bawain apa, alat segala macem, terus saya benerin motor itu, terus ya bisa sih memang, cuma lebih baik sih nyewa orang aja, nyewa orang sama adinya, adi kan memang orang bengkel gitu. Nah, akhirnya udah saya bilang, "Ya udah Adi kamu cari orang aja," gitu. Akhirnya dapatlah yang ternyata yang bapaknya yang punya motor ini terus, ya udah Pak nanti saya ganti dah biayanya," gitu. "Ya Ustad gampang lah, gampang." Akhirnya mereka besoknya langsung naik ke tempat motor tadi, di hampir hampir Kawedo. Jadi urutannya gini Bang, desa saya Rompi, desa Watusongo, terus Bone Bae, terus desa Paranonge, terus desa Linte, desa Linte, desa Kasih Allah, dari Kasih Allah baru desa, ada pertigaan ke kiri Kawedo, ke kanan KBI. Tapi dari Kasih Allah ke pertigaan tuh luar biasa jauhnya Bang, bisa, berjam-jam gitu. Di situ muslim nggak ada sama nggak ada sama Nggak ada muslim, adanya Kristen sama non-agama, oh, keyakinan, iya. Yang banyak orang-orang berkeyakinan tuh yang di situ, di atas-atas itu. Kalau yang di tempat saya, Desa Rompi, Desa Watusongo, Desa Parononge, itu masih eee, beragama semua. menarik saat ini, masyarakat yang memang, masih ibaratnya animisme gitu ya. Ya, Tapi antum ada nggak nih nemu di antum masuk ke desa yang benar-benar ketemu masyarakatnya yang memang di sana tuh masih, memiliki kepercayaan seperti itu? iya. Saya pas di Kasiala itu kan saya sempat sempat berhenti. Saya sempat lihat-lihat desanya, oh begini begini. Saya juga sebelumnya saya udah pernah sih ke Kasiala gitu, sampai nginep juga. Saya ngelihat bahwasannya mereka itu yang melakukan punya keyakinan keyakinan tersendiri, karena mereka mewarisi dari leluhur mereka, gitu. Jadi bukannya mereka nggak mau beragama tapi mereka lebih memilih untuk apa, mewarisi keyakinan leluhur mereka, nenek moyang mereka gitu. Dan itu kalau menurut saya sih wajar-wajar aja sih, boleh-boleh saja kan gitu. Yang penting kita tetap melakukan pembinaan supaya mereka ini sadar akan agama gitu. Mereka juga baik kok sama sama kita-kita gitu. Saya juga pernah berfoto juga sama salah satu orang yang punya keyakinan animisme gitu. Mereka hidupnya tuh cuman ya ke kebun, makan, terus kalau ada acara adat ya mereka datang gitu-gitu aja. Gitu. Dan ya mudah-mudahan mereka bisa sadar sih, pelan-pelan dengan cara yang baik kita sadari gitu. Tapi kalau, kan kita kalau pedalaman identik dengan minimnya fasilitas Sat, ya. Iya. Misalnya kayak listrik, ada nggak Sat antum nemu desa yang di sana tuh belum sama sekali tersentuh kayak listrik gitu, masih ya udah gelap gitu kalau malam itu? Kalau belum tersentuh sama listrik mungkin di Kawedo itu ya, Kawedo, di Kawedo sama TBI, KBI itu. heeh, Itu belum belum ada listrik sama sekali berarti ya? kayaknya belum ya, oh kayaknya belum, mereka cuman mengandalkan tenaga surya mungkin, tuh, Pakai panel surya gitu ya? heeh, gitu. Karena di desa saya aja yang ibaratnya masih agak bawah gitu, itu pun sering mati lampu apalagi di atas-atas situ gitu, gitu sih. Sat, setelah antum 2 tahun berdakwah nih Sat, Hmm. apa hasil dakwah yang antum rasakan? Kalau saya gini, saya tuh merasa dakwah itu bukan hanya kita berdakwah mengajarkan, tapi lebih ke belajar sih. Saya berdakwah belajar, mendapatkan wawasan, Mhm mendapatkan ilmu mhm. gitu. Dengan apalagi kalau kita niat dakwahnya itu benar-benar tulus Bang, untuk bisa menyampaikan ilmu itu, untuk bisa menyebarkan Islam, itu yang kita dapatkan jauh lebih banyak Pak.
dari segi ilmu, wawasan, terus kita banyak kenalan juga sama orang. Saya juga heran loh, saya, cuman ramah dengan orang-orang Kristen. Saya nyambung silaturahmi, ada yang meninggal saya datang, ada pesta pernikahan saya datang, itu aja mereka udah senangnya luar biasa loh Bang, udah menganggap saya tuh kayak saudara gitu. Beneran, pas saya pulang saya dikasih duit sama mereka, saya dikasih duit sama yang muslim sama mereka juga sebagian. Sampai mereka tuh sampai jujur aja Bang, ada yang kayak mungkin kayak sedih gitu, n ngen apa, saya meninggalkan mereka gitu, Ket saya pergi gitu. ketika antum sudah selesai mengabdi nih, Iya, gitu. Jadi, apa, ya tadi menurut saya, eee, apa tadi, menurut saya tadi ya menjaga silaturahmi itu penting banget gitu, dan yang hasil dari dakwah itu semakin kita sering berdakwah, maka hasilnya ya kita jadi hilang ujubnya, rasa-rasa bangga diri, sombongnya. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tuh mengatakan, "Orang yang paling aku cintai adalah orang yang bisa menunjukkan kesalahan kepadaku." Itu sekelas Umar bin Khattab loh. Berarti kan tawadunya luar biasa kan. Nah kita ya kita dai ya harus bisa mencontoh beliau gitu. Karena kalau dai udah sombong, udah ujub, udah merendahkan orang lain, "Oh saya merasa paling oke lah, merasa paling mantap pokoknya." Itu malah justru malah, apa, menjatuhkan kita gitu. Apalagi orang tua kita kan mengajarkan, guru-guru kita mengajarkan kan ya untuk menjauhi dari sifat ujub, sombong, itu aja sih. Kita kalau udah ujub Bang, udah sombong Bang, sesama temen aja nggak mau disapa, apalagi sama orang lain gitu. benar benar. Tapi kalau ujub itu nggak ada, sombong itu nggak ada, siapapun bahkan orang yang dilihat hina, kita sapa Bang, Benar. betul, kita sapa. Makanya alhamdulillah sih saya merasa kayak, alhamdulillah saya bisa bergaul sama semua orang di sana, di tempat dakwah saya, di pedalaman saya. Baik muslim, Kristen, anak-anak muda, anak-anak, remaja, anak-anak kecil, saya alhamdulillah bisa gitu. Meskipun tetap ada orang yang mungkin, apa, nggak senang sama kita itu pasti ya, tapi kita itu bukan tugas kita mikirin itu, cuma yang kita pikirin gimana caranya saya baik sama orang gitu. Orang nggak baik sama saya nggak apa-apa gitu, yang penting saya baik sama orang. Itu sih prinsip saya gitu, dalam berdakwah itu yang saya pakai. Gimana caranya saya baik, saya sopan sama orang. Saya nggak mikirin orang benci sama saya, gibahin saya, terus, ngomongin dari belakang, saya nggak mikirin itu. Yang saya pikirin gimana caranya saya baik sama orang. Saya punya salah, saya minta maaf gitu. Saya nggak mau, eee, mungkin kita meninggal dalam keadaan kita punya musuh gitu, saya nggak mau. Ya kita pengen meninggal dalam keadaan, kita apa, sudah meminta maaf, sudah nggak punya musuh gitu. Menarik sih, antum ketika antum mau pulang gitu ya, antum mau pulang selesai pengabdian, bukan hanya muslim di sana yang merasa kehilangan gitu, Iya. tapi saudara yang non muslim juga dari Nasrani ya, Mmm. juga merasa kehilangan gitu Ustaz ya, Bang? Iya gitu. Sebagian ya, nggak semua ya, Mmm, nggak semua Nasrani ya, iya, sebagian, yang saya deket-deket aja gitu. mhm, Karena ya tadi, kuncinya itu, saya pikir gini, saya nggak pernah kok ngajarin mereka ngaji, saya nggak pernah kok ngajarin, mereka ilmu, nggak pernah. Saya nyapuin rumah-rumah mereka juga nggak pernah, saya cuman sapa, senyum, terus sering ngobrol, sering datang acara mereka, acara undangan mereka, deket sama mereka, menyambung silaturahmi, cuma itu doang kok. tapi antum pernah, ini nggak, ketika antum diundang, antum mungkin, secara tidak langsung, apa ya, menyampaikan, dakwah gitu? Oh, ya sedikit-sedikit sih, tapi kan kita nggak bisa langsung. Misalnya ada orang non muslim gitu, "Ayo masuk Islam ayo, Islam tuh gini gini." Nggak bisa Bang. Mhm, Yang bisa kita lakuin ya kita harus menyampaikan akhlak yang baik dulu. mhm, Ah, orang udah tertarik, udah, sama Islam, sama akhlak kita, meskipun akhlak kita nggak sempurna pasti Bang, akhlak kita mungkin nggak sempurna pasti itu. Cuma paling tidak kita harus fair, saatnya dakwah, dakwah. Ya kita harus menunjukkan apa itu Islam gitu. iya, Kita kalau mungkin jadi kurir, mungkin jadi enggak, maksudnya gini, kita kalau bukan jadi dai gitu, ya kita mungkin nggak dakwah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita udah jadi dai ya kita harus dakwah. mhm. Kita udah,
kita harus menampilkan apa itu dakwah gitu. Meskipun kewajiban dakwah ke seluruh umat muslim, baik itu dia pilot, dokter, atau, polisi, tentara, itu kan wajib dakwah gitu. Mhm. Tapi kalau kita udah turun ke masyarakat, nah itu di situ poinnya. Berarti kita harus bener-bener menampilkan akhlak yang baik dulu, baru mereka pasti akan nanya, "Oh, kok Islam begini sih?" Ah, itu. Tapi kalau misalnya kita langsung ngajak, "Ayo masuk Islam, ayo sholat ya," kan repot nanti Bang, Mmm. gitu. Sat, sama ini Sat, 2 tahun antum berdakwah di, pedalaman Sulawesi Tengah Sat ya. Ada nggak hal yang paling nggak bisa dilupakan? Banyak sih kalau yang nggak bisa Yang paling saya tuh merasa mereka semua itu udah bagian dari keluarga saya juga gitu. Ibu-ibu di sana yang kepeduliannya luar biasa, terus bapak-bapak di sana juga, terus, anak-anak di sana yang mau mengaji sama saya itu udah saya mengucapkan terima kasih karena mereka udah mau mengaji sama saya, mau menganggap saya guru gitu. Dan ya semua semua warga di sana lah, saya nggak bisa lupain itu. Pasti saya ingat terus gitu. Ya mereka orang-orang tua saya juga gitu, terus keluarga saya juga gitu. Apalagi di dekat masjid itu kan ada 2 rumah yang paling bukan paling perhatian sih, maksudnya yang ya bisa dibilang peduli banget sama saya gitu. Mhm. Yang di sebelah sebelah kiri namanya, kalau saya biasanya manggilnya Papa Rul. Mhm. Papa Rul, sama di depannya situ di kios itu Papa Abi. Papa Abi itu mereka 2 orang itu hi luar biasa sih peduliannya gitu. Ya meskipun bapak-bapak yang lain juga peduli, cuma Mhm. yang saya paling dekat sama mereka, paling mereka peduli sama saya ya itu. Tapi ini Sat, apa namanya, eee, pesan Ustadz nih untuk masyarakat ke depannya. Mmm, ya, pesan saya sih untuk masyarakat ya, pertama semoga kalian sehat, terus kedua ya tetap tetap berpegang teguh kepada keimanan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Terus juga yang ketiga, berusahalah untuk mengikuti, kegiatan-kegiatan agama, terutama sholat. Berusaha meskipun belum bisa sempurna, tapi berusaha itu kegiatan-kegiatan di masjid, karena itu akan membuat kalian menjadi, orang yang baik, orang yang pasti Allah bimbing lah gitu. Dan ketika kita nih udah berusaha melakukan spiritual-spiritual seperti itu Bang, kegiatan-kegiatan agama, kita sering sholat, kita sering zikir, kita sering, ibadah yang lainnya, sedekah gitu. Maka hati kita ini jadi lapang Bang. Mhm. Karena Imam Abu Hanifah rahimahullah itu mengatakan, "Allahumma man dhaqa bina sadruh fa inna qulubana qad ittasa'at lah." Ya Allah, kalau seandainya, eee, ada orang yang tidak bisa menerimaku, maka berilah aku dada yang lapang untuk menerima mereka. Jadi doanya itu bukan, "Ya Allah, kalau ada orang yang benci sama saya, yang tidak bisa nerima saya, maka jadikanlah dia nerima saya," enggak gitu doanya. Tapi, "Ya Allah, jadikanlah kalau ada orang yang membenci saya, yang tidak bisa menerima saya, maka jadikanlah dadaku lapang menerima dia." Ah, ini kan luar biasa. Iya. Nah, kenapa beliau Imam Abu Hanifah bisa mengatakan seperti itu? Karena ibadah beliau udah luar biasa, Bang. Ibaratnya udah tingkat tinggi lah gitu. Karena sampai ada, sebuah kisah yang mengisahkan beliau tuh kalau sholat tuh Bang, udah kayak hanger, diem gitu, nggak gerak sama sekali. Nah, itu kan, sebuah keteladanan yang kita perlu contoh gitu. Iya. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dan yang lain-lain. Te Sat, ketika antum pulang kan desa apa, desa Rompi ya? Mmm. Desa Rompi jadi nggak ada dai lagi berarti Sat? Sekarang nggak ada, Nggak ada dai? sekarang nggak ada. Harapan antum apa berarti? Harapan saya mudah-mudahan dengan meskipun tidak ada dai, anak-anak tetaplah kalian ngaji sama sama Papa Idrus, Mhm. sama Tuan Novi, atau sama guru-guru yang lain lah. Terus di sekolah juga rajin, jangan malas-malesan, tetaplah dengerin guru, meskipun kalian nggak paham, Mhm. tetap dengerin guru. Jangan berisik di kelas, tetap dengerin guru gitu. Itu akan membawa kalian kepada kesuksesan gitu. Karena Allah melihat usaha kita
gitu. Kalau hasilnya itu, ya Allah yang berikan, cuma Allah tuh melihat, usaha kita, gitu. Pasti usaha kita, bagaimana, itu nanti yang dinilai sama Allah. Tapi kalau kita udah males-malesan, ya nanti beda lagi urusannya kan gitu. Iya. Satu lagi pesan untuk dai muda yang juga akan berdakwah gitu, baik itu di pedalaman atau di mana saja. Ada nggak untuk mereka? Ya sebetulnya kalau pesan-pesan untuk dai kan udah banyak ya disampaikan sama dosen-dosen kita kan ya. Ya pertama mungkin nawaitu jaga niat, terus jaga nama baik dewan dakwah, terus, jadi tauladan yang baik di masyarakat. Jangan berpikir tauladan yang baik itu nggak pernah berbuat salah, enggak, jangan berpikir gitu, tapi berpikirnya tuh, "Saya dulu punya salah, oke, tapi sekarang saya dakwah, saya harus menunjukkan akhlak yang baik." Gitu aja sih. Berpikirnya begitu, jangan, "Oh, suri tauladan berarti ribet dong, harus kayak Rasulullah 100%." Ya enggak. Memang Rasulullah SAW itu memang suri tauladan kita 100%, tapi umatnya itu wajib mengikuti, eee, tauladan beliau meskipun nanti hasilnya nggak 100% gitu, gitu sih. Itu aja sebetulnya, terus sabar, terus tulus, udah tulus, ikhlas. Karena kalau kita mengabdi dengan ikhlas tuh kayaknya rasanya tuh kayak enteng aja gitu. Orang mau nerima kita, orang mau memuji kita, mau bilang kita dai paling buruk itu nggak masalah, karena kita udah tulus, udah ikhlas gitu. Terus apa, ya tadi jangan ujub, jangan sombong, terus apa tadi kayak perkataan Imam Abu Hanifah, menerima orang lapang dada meskipun orang itu tidak menerima kita, gitu. Itu aja sih, terus mungkin kalau tambahan dari guru-guru kita ya, dosen-dosen kita, jaga sholat malamnya kan, sholat selain 5 waktu, sholat sunnah juga dijaga gitu, sholat malamnya gitu. Karena dengan jaga sholat malam mungkin dai itu akan lebih terlihat berwibawa gitu Bang, Iya. gitu. Itu aja sih, Bang. Terima kasih Ustadz, Ya, eee, sudah menyampaikan materi kisah pengalaman yang luar biasa, bahwasanya kita belajar ya bahwa dakwah itu bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga harus mengedepankan akhlak yang baik kepada masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang mau kamu iya sampaikan? mungkin saya sedikit cerita lagi ya tentang tadi kan Bang Reza nanya desa-desa mana aja, sebetulnya ada banyak ya, ada Desa Tonto, Desa Sivo yang kita pernah juga ke sana gitu kan, terus Desa Longge, terus, ya banyaklah pulau juga, ke Pulau Wakai gitu. Nah kalau Desa Tonto itu saya sama Mas dari Jawa, Mas dia nih jualan pakaian, dia udah akrab sama saya, dia baik sama saya kan, terus Iya. diajak saya ke Tonto. Tapi kalau ke Tonto itu, jaraknya masih aman sih Bang, masih mungkin 1 jaman gitu masih sampai jalannya, dan jalannya memang sempit cuma aman lah gitu, walaupun mobil nggak bisa. Terus kalau Sifu, kita nyebrang sungai 2 kali Bang ya, Iya. nyebrang sungai 2 kali. Masya Allah. Terus apa, perjalanan juga memang nggak ada lampu kan. Mhm. Terus kalau Longge itu, dia udah perbatasan sama Kabupaten Luwuk gitu. Mhm. Jadi, apa, agak jauh sih, agak paling ujung sih gitu. Mhm. Saya ke Longge itu sama murid saya yang kelas 4 SD gitu. Terus ya udah kita ke sana, perjalanan sekitar mungkin 7 jam sih, dengan perjalanan ke arah sana tapi ke arah Luwuk, Mhm. bukan ke atas gitu. Ke arah Luwuk terus baru nanti naik ke atas, begitu. Ya tentu banyak sekali nih ya, kalau misalnya kita mau cerita dari awal sampai akhir pengalamannya itu banyak banget, mungkin Masya Allah. nggak cukup lah kalau di-podcast-in gitu, Iya. bisa berjam-jam gitu. Tapi ya paling tidak tadi inti-intinya aja kan, Mhm. apa, intisari-intisari dari pengalaman dakwah saya, kalau saya boleh simpulkan yang pertama, kita datang untuk berdakwah itu ya mungkin seharusnya izin dulu ya dengan kepala desa, kepala dusun, terus, warga setempat lah, sehingga mereka juga, kemungkinan menerima kita, meskipun nggak menerima kita, ya kita pindah gitu aja, jangan maksain. Terus yang kedua, ikutinlah, adat di sana gitu. Dalam artian, selama adat itu tidak menentangkan syariat gitu. Ikuti dulu bagaimana kebiasaan di sana, bagaimana masyarakat di sana. Itu, karena kita kan punya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya udah ikuti aja nggak apa-apa.
Kalau mereka mau ngomong pakai bahasa Sulawesi, ya kita berusaha ngomong pakai bahasa Sulawesi gitu, gitu aja. Terus, yang ketiga, tulus, berbuat tulus dalam mengabdi, apa nanti hasilnya, apapun nanti konsekuensinya tetap jalan. Selama kita tidak salah, selama kita tidak berbuat salah, tidak berbuat keburukan ya, maka teruslah dalam berdakwah gitu. Terus, kalau orang udah tulus itu, ya tadi, dia mau dibilang dai paling buruk, dai paling jelek juga nggak masalah gitu, yang penting dia nggak berbuat salah gitu. Meskipun pasti ada aja orang-orang yang nggak setuju, pasti itu, Bang. Nah Pasti terus ada di mana aja. iya, di mana aja. Terus jaga nama baik Dewan Dakwah, jaga baik nama Islam, kita memegang bendera nih, bendera Islam ya, kan gitu. Terus kalau memang kita punya salah, ya kita minta maaf. Kita mau dai sekeren apapun punya salah minta maaf, gitu. Saya kadang-kadang mungkin ada dai pedalaman, merasa dai pedalaman gitu terus berbuat salah kepada masyarakatnya terus nggak mau minta maaf aja nggak apa-apa. Justru itu di situ wibawa kita, Mhm. minta maaf aja. Kalau kamu malu minta maaf secara langsung lewat orang lain, sampaikan kan bisa, Iya, betul. gitu. Yang penting kita jangan sampai mati punya musuh gitu aja. Iya. Yang ketiga ya dengan berdakwah kita mendapatkan wawasan, ilmu, dan pengalaman yang lain-lain. Itu yang, bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, buat kita semuanya. Masya Allah, 1 jam yang penuh dengan makna, penuh dengan hikmah, pelajaran dari seorang dai yang telah mengemban dakwah di pedalaman Sulawesi Tengah selama kurang lebih 2 tahun ya, Ustaz, ya. Sahabat dakwah, terima kasih sudah menyaksikan podcast Suara Dai. Saksikan serial episode-episode lainnya dengan narasumber dai yang tentunya akan memotivasi kita semua. Sekian dari saya, Reza Detogro dan Ustadz Umar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.